Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Setia Widasari, NIM 2004 1377016. Kelas 2020A di 4 Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata, yakni demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau bahasa kerennya, the government from people, by the people, and for people. Secara historis, demokrasi tumbuh sejak zaman Yunani kuno pada masa negara kota atau city-state Athena abad ke-6 sampai 3 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, negara itu mampu menjalankan demokrasi secara langsung, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang berkumpul secara fisik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hal tersebut dinilai mustahil untuk dilaksanakan, karena mengingat pertambahan penduduk dan penduduk yang semakin padat, maka dilaksanakannya melalui demokrasi tidak langsung. Nah, dari hal tersebut, kita dapat melihat bahwa demokrasi berdasarkan pelaksanaannya ada dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung, seperti contoh sebelumnya, yakni rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Contohnya yakni hak rakyat yang diwakilkan oleh DPR. Pengertian demokrasi tidak langsung yakni rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang dipercaya yang duduk dalam lembaga rakyat. Demokrasi menurut Al-Amudi. Demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan lika-liku. Istilah demokrasi ada 7, demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi Rusia, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Di Indonesia, menggunakan demokrasi Pancasila, namun pada masa Orde Lama, di Indonesia melakukan demokrasi terpimpin. Kriteria yang dianggap soko guru demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, pengakuan hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, praktisme, kerjasama, dan mufakat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara demokratis, warga bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Namun, tidak dibenarkan apabila kekuasaan mayoritas selalu demokratis. Menurut Budiarjo, kategori demokrasi ada dua, demokrasi konstitusional dan demokrasi komunis. Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan sewenang-wenang. Peraturan yang digunakan untuk membatasi yakni konstitusi. Seperti di Indonesia, demokrasi di Indonesia dibatasi oleh konstitusi. Yang selanjutnya adalah demokrasi komunis, demokrasi yang lebih mendasarkan diri pada komunis yang dianut oleh Republik Rakyat Cina dan Korea Utara. Pada abad ke-19, lahirnya demokrasi konstitusional.
terdapat munculnya pembatasan yuridis dan juga unsur-unsur rule of law. Nah, munculnya pembatasan yuridis ini yakni 4 Rechtsstaat atau rule of law menurut Kant dan Stahl. 4 rule of law itu adalah hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian untuk menjamin hak-hak, pemerintahan berdasarkan peraturan, peradilan administrasi dalam perselisihan. Selanjutnya, unsur-unsur rule of law. Demokrasi konstitusional. Yang pertama, supremasi hukum atau supremacy of law. Tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, absence arbitrary power, dalam arti seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Kedudukan yang sama di depan hukum, equality before the law, baik untuk pejabat maupun rakyat biasa. Yakni, hukum dinilai sama, tidak berat sebelah. Nah, menurut Budiarjo, syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi ada 6. Yang pertama, perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat, pendidikan kewarganegaraan. Menurut Sanusi, ada 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan hak asasi manusia, berdasarkan kedaulatan rakyat, berdasarkan kecerdasan rakyat, berdasarkan pemisahan kekuasaan negara, berdasarkan otonomi daerah, berdasarkan supremasi hukum, berdasarkan peradilan yang bebas, berdasarkan kesejahteraan rakyat, dan berdasarkan keadilan sosial. Menurut Bahmuller, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara. Faktor tersebut yang pertama yakni faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara tertentu. Namun, hal itu tidak berarti bahwa negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi. Nah, kesejahteraan masyarakat itu merupakan faktor penentu demokrasi atau tidaknya suatu negara. Apabila suatu negara ingin melaksanakan demokrasi, maka mereka harus mensejahterakan rakyatnya terlebih dahulu agar demokrasi tersebut dapat terwujud. Pertumbuhan ekonomi itu juga termasuk syarat masyarakat demokratis. Karena pertumbuhan ekonomi yang bagus, hal tersebut dapat mencerdaskan rakyat. Masyarakat yang cerdas merupakan syarat demokratis. Yang kedua, faktor sosial politik. Semangat kebangsaan dan bernegara dari setiap individu menjadi faktor penegak pemerintahan dan berjalannya demokrasi. Faktor sosial dan politik ini salah satu ancamannya adalah terpecahnya masyarakat yang secara etnis dalam friksi-friksi golongan menjadi kesulitan hidup berdemokrasi. Nah, oleh karena itu, pembangunan bangsa atau nation and character building sangatlah penting dalam mewujudkan masyarakat dan negara demokratis. Ingat, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku. Tentunya banyak perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri warga negara Indonesia. Nah, hal tersebut harus dijaga agar dapat melaksanakan demokrasi.
Yang ketiga, faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah. Daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam pembangunan demokrasi, menurut Robert Putnam. Nah, dari penelitian dari Robert Putnam, daerah tersebut itu memiliki tradisi kuat karena dalam kebiasaannya mereka telah melaksanakan nilai-nilai tersebut. Contohnya di wilayah Italia yang banyak dipengaruhi oleh tradisi paham republik dalam hidup bernegara, kemudian dilahirkan kembali pada masa Renaissance dan dibawa ke wilayah Inggris dan Amerika Utara pada abad ke-17 dan 18. Hingga sekarang, nilai-nilai hidup bernegara secara demokratis berkembang dengan baik di wilayah-wilayah itu. Nah, wilayah tersebut disebut masyarakat sivik atau community civic. Ciri-ciri masyarakat tersebut yakni memiliki keterkaitan berkewarganegaraan dan berpartisipasi secara aktif dan tertarik dengan masalah publik. Untuk melaksanakan nilai demokrasi, perlu diselenggarakan beberapa negara. Pemerintah yang bertanggung jawab, DPR yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat dan dipilih melalui pemilu yang bebas dan rahasia, atas dasar sekurangnya 2 calon untuk setiap kursi, organisasi politik yang mencakup 1 atau lebih partai, pers dan media massa yang bebas menyatakan pendapat, sistem peradilan bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan. Berikutnya, sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Sistem dan praktik demokrasi di Indonesia diwarnai pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pendiri negara Indonesia ini telah memilih demokrasi menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai bentuk sistem politik yang terbaik untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun, kenyataannya, demokrasi tersebut masih mengalami pasang surut dan sering terombang-ambing dengan dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses menentukan format sistem politik ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi. Praktik kehidupan demokratis sebagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang, Indonesia contohnya, seringkali terkecoh dengan format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter. Nah, contohnya ini pada masa Orde Lama. Kekuasaan berpusat pada presiden dan praktiknya tidak terwujud pada demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Nah, pada praktiknya itu, pada penetapan kembali Undang-Undang Dasar dalam Dekret Presiden 5 Juli 1999 yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Tapi ternyata hal tersebut tidak dapat terwujud pada demokrasi terpimpin tersebut. Baik secara politik ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanannya, Indonesia kacau. Hal yang serupa terjadi yakni pada Orde Baru, pada rezim Soeharto, ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri presiden, yang membawa bangsa Indonesia di ambang krisis multidimensi dan akhirnya Orde Baru jatuh tahun 1998. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, tuntutan banyak bermunculan. Ketika itu adalah otonomi daerah segera direalisasi atau pilihan ke arah perubahan bentuk negara federal. Akibat derasnya urusan tuntutan tersebut, akhirnya
keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan otonomi luas. Gerakan reformasi tersebut merupakan suatu refleksi yang merupakan refleksi komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis bertekad mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Nah, dari masa Orde Lama dan Orde Baru tersebut, muncullah gerakan reformasi itu yang memiliki tekad untuk benar-benar melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Nah, nilai dasar demokrasi setelah masa Orde Lama dan masa Orde Baru serta reformasi, yakni ada 8. Sikap, transparansi, dan aspiratif dalam segala pengambilan keputusan politik. Yang kedua, pers bebas, sistem pemilu jurdil, pemisahan TNI dan Polri, sistem otonomi daerah yang adil, prinsip good governance, keberadaan badan legislatif yang kuat dan aspiratif, dan penghormatan terhadap supremasi hukum. Nah, reformasi yang dicita-citakan adalah reformasi yang mampu menggerakkan perubahan secara strategis, mendekonstruksi format lama dalam rekonstruksi yang baru, yang lebih demokratis. Inilah reformasi yang menggerakkan perubahan dari model kehidupan bernegara dengan kedaulatan yang cenderung dipusatkan di tangan penguasa tunggal yang bersemayam di pusat, ke model kehidupan bernegara dengan kedaulatan yang lebih didistribusikan secara adil ke tangan rakyat. Thank you. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.